bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah. Dan biarlah ibadah kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan buat Tuhan. Mari kita angkat pujian kita mengatakan, bagi Dia segala pujian. Berikan
sampai pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam ibadah Paskah kebangkitan Tuhan pada hari ini, biarlah ucapan syukur yang naik daripada setiap mezbah keluarga kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dan di atas semuanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Berkati semua sidang jemaat-Mu sepanjang hari ini dalam sukacita kami yang walaupun dengan keadaan yang terbatas, tapi kami tahu kami bersukacita sebab Tuhan bangkit, maka kami beroleh kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang siap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan lewat mezbah keluarga kami, lewat pujian penyembahan kami. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Berkati semua sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Yang sementara sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Yang sementara dalam tugas dan pekerjaan Tuhan berikan kekuatan. Jaga lindungi mereka dimanapun mereka berada. Maka penyertaan Tuhan sempurna di atasnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kebangkitannya pasti ada hari esok yang penuh dengan harapan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Bahkan mati
sebab Ia hidup. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian. Ya Allah baik, ya Allah baik. boleh menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Di tengah-tengah kami merayakan kebangkitan Tuhan, kami yakin bahwa kuasa kebangkitan itu akan membuat kami tetap hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Berkati kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kita mau dengar firman Tuhan pada siang ini. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-58. Sudah? Mari kita baca ayat ini bersama-sama dari 1 Korintus 15 ayat 55 sampai ayatnya yang ke-58. Oke. Ya, 1, 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah seratmu? Serat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ya, siang ini kita akan bicara tema renungan kita, yaitulah kuasa kebangkitan. Ada seorang pakar Alkitab, D.L. Moody, dia katakan bahwa orang yang percaya hidupnya itu semakin jauh dari bumi dan surga itu semakin dekat. Ya, Moody katakan bahwa kehidupan orang percaya itu semakin jauh dari bumi
dan surga semakin dekat untuk kita. Kebangkitan Yesus membawa kemenangan yang besar untuk kita sebagai orang percaya. Hari ini seluruh dunia merayakan kebangkitan Tuhan, ya. Dan kebangkitan Tuhan itu membawa tujuan yang sangat berarti kepada setiap orang percaya, karena hanya Tuhan yang mati 3 hari yang lalu, dan hari ini fajar menyingsing dia bangkit di antara orang mati, ya. Jadi kita sekalian yang percaya kepada Tuhan, hari ini kita tidak perlu bersusah hati, tetapi kita perlu bersuka cita karena kita punya Tuhan itu hidup, ya. Ada keuntungan daripada kita melihat kuasa kebangkitan Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau jelaskan pada saat ini. Yang pertama, bahwa keuntungan Tuhan itu bangkit untuk saya dan kita sekalian, yaitulah bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, Yesus adalah anak Allah. Itu ada di dalam Yohanes 10 ayat 17. Kenapa demikian? Kalau Yesus bukan anak Allah, hari ini Yesus tidak bangkit. Yesus yang 100% manusia dan 100% Allah, hari ini fajar menyingsing dia bangkit dan dia menyatakan bahwa dia hidup di antara kematian. Jadi kubur itu tidak dapat menahan dia. Kuasa kebangkitan itu ada di dalam kehidupan Yesus, dan Allah berhak untuk menyatakan kuasanya kepada Tuhan Yesus lewat kematiannya. Makanya kita akui bersama sebagai orang percaya bahwa kita punya Allah yang kita sembah itu hanya Allah yang hidup, ya. Allah yang hidup, Allah yang memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, Allah yang memberkati kehidupan kita. Tidak ada Allah lain selain Allah yang memberikan kita nafas kehidupan. Poin yang kedua, bahwa keuntungan kebangkitan untuk kehidupan kita, yaitu kita sebagai orang percaya diberikan kunci kerajaan sorga. Kunci itu artinya pembuka. Jadi setiap saya dan kita sekalian memiliki kuasa untuk dapat menikmati apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Alkitab katakan bahwa apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kita lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini berlaku hanya kepada orang percaya. Siapa itu orang percaya? Orang percaya adalah orang yang mengakui Yesus itu mati di kayu salib dan Yesus itu bangkit dan memberikan pengharapan, memberikan masa depan, memberikan kehidupan yang kekal kepadanya. Jadi kita tidak perlu ragu, saya dan saudara memegang kunci kerajaan sorga. Dan kita adalah warga kerajaan sorga. Kalau kita warga kerajaan sorga, apapun yang ada di sorga itu milik kita. Tinggal kita menikmati hidup ini, pegang kunci kerajaan sorga, supaya kita tetap menikmati berkat dari Tuhan. Makanya firman Allah itu genap bahwa doa orang benar besar kuasanya. Kita berdoa, kita minta apa saja, Tuhan pasti akan mengabulkannya menurut rencana dan kehendak Tuhan. Dan doa-doa kita yang dipanjatkan kepada Tuhan, kita harus katakan jadilah menurut kehendak Tuhan. Ya. Yang ketiga atau yang terakhir, Tuhan bangkit memberikan jaminan hari esok untuk kita sekalian. Makanya pujian itu katakan sebab dia hidup ada hari esok. Ya. Hari esok yang diberikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Hari esok yang diberikan buat kita, tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita takut. Walaupun ada virus corona, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam minggu ini, dalam bulan ini. Tapi kita harus yakin hari esok saya ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Dan saya tidak perlu ragu, saya tidak perlu susah, saya tidak perlu takut. Karena apa? Karena Tuhan memegang hari esok saya. Kalau hari esok yang dijaminkan oleh asuransi itu ada batasnya, ya. Kalau kita masuk asuransi, batasannya hanya pada waktu kita meninggal.
Sesudah itu kita tidak bisa menikmati. Tetapi hari esok yang dijaminkan Tuhan buat kita sekalian yang mendengar kebenaran ini, hari esok itu diberikan pada waktu kita hidup dan sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan, dan sampai pada waktu bunyi sangkakala Allah yang kedua, Tuhan datang dan menyambut kita sekalian. Kiranya kebenaran ini memerdekakan kita. Ingat, 3 keuntungan kebangkitan Tuhan, yaitulah Yesus adalah anak Allah, kita diberikan kunci kerajaan sorga, dan yang terakhir ada jaminan hari esok buat kita sekalian. Mari kita menutup kebenaran ini dengan kita berdoa sebelum itu, dan kita akan naikkan lagi pujian yang mengatakan sebab Dia hidup ada hari esok. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami taruh semua kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan bangkit. Di tengah-tengah kebangkitan Tuhan itu memberikan pengharapan kepada kami. Dan pengharapan yang Tuhan berikan itulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan, dan kami taruh hidup kami kepadamu. Terima kasih Bapa, ada jaminan bagi kami untuk kami menikmati hari esok kami bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar.
Karena Tuhan hidup, ada hari esok bagi kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gentar, tapi kami percaya hari esok kami ada dalam tangan-Mu. Berkati kami semua saat ini Tuhan. Kami percaya tutupan kuasa dari Yesus berlaku di atas kami. Virus corona ini dihalaukan Tuhan daripada kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami aman di dalam penyertaan Tuhan. Kami aman di dalam pengamatan Tuhan. Dan kami percaya hari ini di tengah-tengah kebangkitan Tuhan, Tuhan memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Tuhan memberikan kami jaminan hari esok. Dan lewat kebangkitan Tuhan, kami punya Yesus yang disebut Allah itu lebih besar daripada semuanya. Amen. Terima kasih buat Bapa di sorga. Berkati semua kami semua saat ini. Berkati Intan, berkati Chandra, berkati Ganda, berkati Eci, berkati Dio, berkati Ito, berkati Ani, berkati El, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat Sinar Kasih saat ini. Engkau tidak pernah dibatasi oleh jarak dan tempat. Engkau tidak pernah dibatasi dengan waktu, tapi kami percaya siang ini Tuhan melawat semua jemaat Sinar Kasih. Terima kasih Tuhan. Kami menutup ibadah kami dengan ucapan syukur. Tuhan sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa ibadah kita sudah selesai. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning